Halo, saya Marcelinus Doni dan teman saya Dominikus. Di sini kita akan menjelaskan salah satu pilar dari kedelapan pilar TPM, Total Productive Maintenance. Nah, apa sih uh, Office TPM itu? Nah, Office TPM ini sendiri bisa diartikan adalah TPM untuk kantor, Total Productive Maintenance untuk kantor. Nah, salah satu pilar ini tuh menekankan pentingnya menerapkan prinsip TPM tidak hanya di area produksi saja maupun di lapangan saja, tapi juga pada area kantor. Nah, kenapa kita harus melakukan itu pada kantor? Nah, biasanya kita hanya terus-terusan memperhatikan eh, di area produksi saja karena disitulah eh, proses fabrikasi itu berjalan. Nah, sebenarnya kenapa diterapkan ini dengan dibantu prinsip 5S sendiri, perawatan berkala dan diterapkannya TPM untuk kantor ini untuk meningkatkan efisiensi, ketertiban dan kualitas pekerjaan pada area kantor. Nah, jadi untuk Office TPM ini yaitu memang berhubungan dalam administrasi. Kantor TPM ini sendiri dia juga mempunyai tugas penting. Nah, pentingnya Office TPM ini sendiri mungkin banyak beberapa organisasi atau perusahaan yang fokus pelaksanaannya tanpa sadar itu perlu adanya administratif. Nah, pengarsipan. Eh, Coba kalau ada suatu hal, ada pelaksanaan continuous improvement, tetapi eh, tidak ada catatan administratif itu sendiri. Nah, dana perusahaan pasti akan boncos setiap saat ngelakuin yang sudah pernah dilakukan. Nah, padahal kita kalau uh, Office TPM ini berjalan, kita dapat melihat ke pengarsipannya. Nah, kantor TPM ini harus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan aliran dalam fungsi administrasi sambil mengidentifikasi beberapa kerugian. Nah, kerugian-kerugian besar yang ditanggung pada Office TPM sendiri yaitu misal pada proses produksi kita dapat uh, menghitung biaya pengadaan, pemasaran yang mengarah ke persediaan tinggi. Dan yang selanjutnya itu ada kerugian mengganggu, kehilangan komunikasi, kerusakan peralatan kantor, waktu yang dihabiskan untuk pengambilan informasi, dan tidak tersedianya status stok online yang benar, terus ada keluhan pelanggan karena logistik, dan mungkin ada biaya pengiriman atau pembelian darurat. Nah, pada masalah-masalah atau kerugian besar itu tadi, nah makanya kita perlu menerapkan Office TPM ini, salah satu pilar dari 8 pilar yang dilandaskan oleh 5E sendiri. Nah, contoh pada realnya mungkin pada metode realnya kita dapat mengambil contoh pada salah satu perusahaan yang melakukan pelatihan K3 setiap bulannya. Misal pada bulan Oktober ini kita melakukan pelatihan K3, tapi uh, tidak ada ternyata pencatatan di dalam administratif di bulan itu dan hanya mengandalkan ingatan manusia saja. Nah,
Dan sedangkan tiba-tiba ada sebuah case di mana pelatihan K3 itu ternyata dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Nah, eh, ya mau tidak mau, ketika kita tidak ada pencatatan administratif tersebut, kita akan perlu mengeluarkan dana dan membayar lagi ke pelatihan K3 berikutnya. Nah, itu mungkin adalah sebuah contoh di mana penerapan Office TPM sendiri itu sangat penting bagi perusahaan. Baik, perkenalkan nama saya Rupi Kusnandar. Baik, saya adalah rekan dari Ismani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana 5S itu mengendalikan Office TPM secara umum. Nah, teman bisa lihat dari gambar ini, dan kita sudah mengetahui bahwa produktif maintenance itu ditopang oleh 8 pilar. Nah, salah satu dari 8 pilar itu adalah administration and end of TPM. Dan sudah dijelaskan oleh Mas Marcel tadi di awal bahwasanya kita itu tidak hanya merawat atau memelihara mesin atau area kerja di mesin sekitar mesin saja untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari suatu perusahaan manufaktur. Tapi kita juga perlu untuk merawat atau melihara uang kerja kita dan administrasinya. Dengan kita merawat administrasi atau biar administrasi dan ruang kerja kita itu juga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi serta dapat menghilangkan atau dapat mengatasi 6 six big losses yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Tentunya saja untuk dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan uh, menghilangkan six big losses pada pilar administration and of TPM ini tentu saja itu berlandaskan dengan S. Nah, apa sih six big losses itu dan apa sih 5S itu akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita akan lihat di gambar berikut ini, contoh gambar ini. Di sini terdapat dua gambar before after dari sebuah ruangan kerja, di mana di gambar sebelah kiri adalah gambar before sebelum sebelum menerapkan 5S. Teman-teman bisa lihat di gambar itu bahwa ruangan itu benar-benar berantakan, dokumennya acak-acakan, terdapat beberapa barang yang seharusnya tidak ada di ruangan itu, dan mungkin ruangan itu benar-benar kotor. Nah, kenapa sih 5S itu sangat perlu? Nah, 5S itu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menghilangkan six big losses itu. Nah, 5S itu sebenarnya tuh apa sih? Nah, 5S itu merupakan metode dari Jepang yang digunakan untuk meningkatkan uh, produktivitas, efisiensi, terus juga kebersihan ataupun pengelompokan di area atau di sekitar lingkungan kerja. Nah, 5S itu terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Shitsuke. Nah, teman-teman juga bisa lihat di gambar sebelah kanan bahwa di gambar sebelah kanan ini merupakan circle atau siklus dari 5S ini. Jadi di sini mau dikatakan bahwa 5S ini memiliki siklus, di mana siklus itu dimulai dari seri atau ringkas. Jadi kita memilih benda-benda yang masih digunakan dan masih tidak benda-benda yang masih digunakan. Jika tidak digunakan maka bisa disingkirkan. Yang siklus yang kedua adalah Seiton terapi. Setelah kita memilah benda-benda yang masih digunakan, maka yang berikut adalah Seiton terapi. Di Seiton ini kita bisa mengkelompokkan, misalnya benda A berada di rak A, benda B berada di rak B, dan seterusnya. Nah, setelah Seison, siklus berikutnya adalah Seiso, basic atau bersih. Nah, kita diharapkan di sini
dapat menjaga kebersihan di lingkungan atau di ruangan kerja tempat kita bekerja. Yang berikut, setelah menjalani 3 siklus, ada seiketsu, siklus keempat atau rawat. Nah, di rawat ini diharapkan setelah kita menjalankan 3 siklus awal, seri, seiton, dan seisu, kita diharapkan dapat merawat ruangan kerja kita tersebut. Yang siklus terakhir adalah shitsuke atau rajin. Nah, setelah kita menerapkan 5S ini di kantor atau ruangan kerja kita, itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan mengatasi six big losses. Nah, apa sih itu six big losses? Nah, six big losses merupakan 6 kesalahan besar yang sering terjadi di perusahaan manufaktur. Nah, six big losses itu terdiri dari startup loss, setup atau adjustment loss, cycle time loss, chocotai loss, breakdown loss, dan defect loss. Nah, kita kembali lagi ke gambar ini. Dari gambar ini, dari gambar before ruangan sebelum menerapkan 5S ini, seperti yang saya sudah katakan bahwa ini dapat menurunkan produktivitas, efisiensi, dan dapat uh, menyebabkan salah satu big losses dari six big losses, yaitu adalah setup and adjustment loss. Nah, setup adjustment loss itu sendiri dapat dikategorikan atau dapat diartikan itu sebagai downtime loss. Nah, downtime loss ini terjadi karena waktu produksi yang tercuri, entah itu karena material yang tidak ada, dokumen mesin itu tidak ada, atau dokumen settingan mesin itu tidak ada. Bukannya tidak ada, mungkin karena susah dicari saat operator ingin menjalankan mesin itu, dia perlu settingan mesin, atau bahkan dia perlu WP dari produksi itu, dia ke kantor untuknya, karena kantor berantakan seperti gambar ini, maka waktu produksi yang seharusnya bisa cepat itu terpotong karena harus mencari dokumen dari entah itu dokumen real, dokumen WP, atau maupun dokumen settingan dari mesin itu. Nah, penyebab dari downtime ini atau waktu yang tercuri ini juga bisa berakibat pada kualitas dari produksi. Ini dapat mengakibatkan kualitas loss karena waktu produksi yang digunakan untuk mengerjakan produksian itu terpotong karena hal-hal yang tidak diinginkan, karena tidak menerapkan 5S pada ruangan ataupun administrasi. Kita ke gambar selanjutnya, yaitu after big. Kita ke gambar selanjutnya adalah gambar after setelah menerapkan 5S. Nah, teman-teman bisa lihat nih, perbedaan yang signifikan antara before dan after. Gambar after ini ruangannya terlihat lebih fresh, terlihat lebih bersih, device-nya tertata rapi seperti komputer, ada mesin telepon, dan sebagainya. Dokumen-dokumennya juga tertata rapi di rak. Data-data seperti ada grafik, chart juga tertata rapi. Nah, dengan kita menerapkan 5S ini tentu saja dapat meningkatkan semangat kerja. Dengan meningkatkan semangat kerja, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan dapat mengatasi 6 big losses, dapat mengatasi 6 big losses. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan. Jika teman-teman memiliki saran, pertanyaan, maupun kritik, teman-teman bisa tulis di kolom